Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi وسلم تسليما مزيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا. Ikhwana fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kembali kita bisa bermajlis pada kesempatan malam hari ini. Kullun bitaufiqin minallah subhanahu wa ta'ala. Semua ini adalah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka nikmat yang besar mari kita syukuri. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian syukuri, sungguh aku akan tambah nikmat itu untuk kalian. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian kufuri maka ketahuilah azabku amatlah pedih. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Al-Kisai Abul Hasan Ali Ibn Hamzah Al-Kisai rahimahullah, salah satu imam fil qiraah wa imam fil nahwi. Jadi ahli bahasa, imam dalam qiraat, bahkan dia imam as-sabi, imam yang ketujuh dalam qiraat as-sab', imamnya ahli Kufah. Pernah berkumpul dengan Al-Yazidi. Al-Yazidi Abu Muhammad Yahya ibn Al-Mubarak Al-Yazidi. Itu juga ahli qiraah, ahli nahwu. Keduanya biasa berkumpul, biasa bermunaqashah tentang qiraah dan tentang ilmu nahwu, bahasa Arab, lughawiyun nahwiyun. Ini sudah pakar-pakar yang luar biasa. Berkumpul di majelisnya Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid rahimahullahu taala. Biasa munaqashah, bincang. Tibalah waktu salat maghrib. Begitu salat maghrib, Amirul Mukminin meminta Al-Kisai untuk menjadi imam salat. Maka salat maghrib dipimpin oleh Al-Kisai, imam dalam qiraat, imam dalam nahwu. Begitu memimpin salat maghrib, baca surat Al-Kafirun salah. Subhanallah, ya. Imam fil qiraah, imam dalam nahwu, baca Al-Kafirun keliru. Subhanallah, tidak ada yang sempurna kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Selesai salat kembali ke majlis, dikomen sama Al-Yazidi tadi. Al-Kisai imam ahli Kufah, imam fil qiraah, imam dalam nahwu, Al-Kafirun salah.
akhirnya terus majelis lanjut sampai sholat isya. Sampai isya sholat, maka Amirul Mukminin menyuruh Al-Yazidi ini jadi imam. Yang ngomen siapa tadi? Al-Kisai, salah di surat Al-Kafirun. Begitu maju jadi imam, baca Al-Fatihah, salah. Allahu Akbar, subhanallah. Maka Al-Kisai menyatakan, ihfad lisanak, maka jaga lisanmu. Artinya seorang alim kayak apapun, seluas apapun ilmunya, tidak ada yang sempurna. Yang sempurna itu hanya Allah. Kalau mereka para imam, para ahli baca yang Quran itu kayaknya sudah nempel pada dirinya, keliru di tempat yang sangat apa itu, mestinya tidak keliru, Al-Fatihah, Al-Kafirun, apalagi kita. Dalam hal ini ana ingin menyampaikan bahwa pada muhadharah yang kemarin ana terjatuh dalam kesalahan dalam menerjemahkan ucapan Abul Haytham dalam kisah Imam Ahmad dengan beliau. Tertawahumkan, tergambarkan di benak saya itu lafadznya tentang jumlah hukuman itu ya. Inni au anni julidtu thamaniyata asara, lafadznya itu thamaniyata asara alfa jaldatin. Mestinya diterjemahkan 18.000 cambukan. Kemarin saya terjemahkan apa? 1018. Salah, saya bukan Kisai, bukan Yazidi ya. Tertawahumkan di benak saya itu setelah samaniyata asara ada wawu atofnya wa alaf. Sehingga kalau ada wawu atof 1018, ternyata wawu atof itu tidak ada. Itu salah tasawurnya, salah gambarnya. Yang jelas sudah saya ralat ya, insyaallah begitu. Jadi yang benar Abul Haytham dalam kisah kemarin itu dicambuk, kena vonis hukuman cambuk 18.000 dengan kasus yang bermacam-macam. Tapi intinya itu tidak mengurangi maksud dari kisah tersebut, karena intinya adalah bagaimana kita ini bisa berperan dalam kebaikan meskipun dengan satu kalimat yang itu merupakan motivasi ya, menguatkan seseorang yang berdakwah di jalan Allah atau yang berada di atas kebenaran dan kebaikan, maka itu merupakan poin yang sangat penting dan diharapkan. Jangan malah jadi sebaliknya ya, suka gembosi, suka jadi provokator, atau membuat orang malas untuk belajar ilmu, malas untuk berjalan di atas kebenaran, atau membuat orang gamang dalam menjalani kebenaran tersebut ya. Seberapapun, sekecil apapun yang kita bisa, berperanlah ya. Kalau nggak bisa jadi Imam Ahmad, jadilah Abul Haytham ya. Nah, ikhwana fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kembali ke kitab kita adalah Fadlul Islam. Kita bahas qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, berkata al-musannif imamud da'wah Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai risalahnya dengan sekedar bismillahirrahmanirrahim. Ini mencontoh surat-surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikirim sebagai ajakan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengirim surat kepada para pembesar, pada para raja, kaisar. Dimulai suratnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Kata ulama, wat tasnif ala dzalik,
menyusun kitab itu mengikuti tata cara tersebut, yaitu mengikuti surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibuka dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu, dan dengannya, yaitu dengan Allah, kami mohon pertolongan. Ini tauhid, ya, sebagaimana ayat Allah subhanahu wa ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Itu tauhidullah, dawamul isti'anah dalam semua hal, ya, dalam semua kehidupan kita hendaknya kita selalu meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengamalkan ayat Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Isti'anah, talabul aun, meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena sekali lagi tanpa pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala kita tidak bisa berbuat apa-apa, dan kita bukan siapa-siapa. Fasta'in billah. Juga mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sta'anta fasta'in billah. Nasihat Nabi kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, apabila engkau meminta pertolongan, minta tolonglah kepada Allah, jangan banyak-banyak bersandar kepada makhluk, bahkan jangan bersandar kepada makhluk dalam hal apapun, ya, bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mencukupi kita, ya. Serahkan urusan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian qala al-muallif rahimahullah ta'ala, babu fadlil Islam, bab fadlil Islam, bab keutamaan Islam. Kemarin sudah dijelaskan, fadlun, keutamaan itu adalah nilai tambah, nilai lebih, fadl, ya. Kemudian al-Islam, Islam yang dimaksud di sini adalah Islam yang datang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi fadlul Islam, keutamaan Islam, Islam yang datang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Islam ada berapa makna kemarin? Ada dua makna. Islam secara syar'i ada dua makna. Islam secara makna umum, yaitu semua agama yang datang dengannya para nabi dan rasul, itu Islam. Yang kedua, Islam dengan makna khusus, yaitu Islam yang datang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agama kita ini, nah, itu memiliki keutamaan lebih daripada agama-agama yang lain, daripada syariat-syariat yang sebelumnya. Itu fadlul Islam. Jadi difahami, yang dimaksud Islam di sini, Islam yang datang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-muallif rahimahullahu ta'ala membawakan beberapa dalil terkait bab keutamaan Islam ini. Dalil yang pertama yang beliau sebutkan, wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Dalil pertama yang dibawakan oleh muallif surat Al-Maidah ayat nomor 3, ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian.
yaitu apa? Islam. Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah cukupkan atas kalian nikmatku. Yang dimaksud nikmat di sini Islam yang datang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku telah ridha Islam sebagai agama bagi kalian. Islam di sini Islam yang datang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini menunjukkan keutamaan dinul Islam. Ayat ini menunjukkan keutamaan dinul Islam minimal dari 3 hal, dari 3 kalimat yang ada dalam ayat nomor 3 surat Al-Maidah tadi. Insyaallah semuanya hafal ini. Biasa dipakai dalil, ya. Jadi dari ayat nomor 3 surat Al-Maidah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, bisa diambil dari 3 kalimat yang ada di situ tentang keutamaan dinul Islam, agama Islam. Yang pertama, pada kata atau kalimat al-yauma akmaltu lakum dinakum, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Yang perlu kita fahami, sempurnanya Islam, ya, sempurnanya dinul Islam itu sendiri sudah merupakan kemuliaan atau keutamaan. Sempurnanya dinul Islam itu sendiri sudah merupakan keutamaan. Satu yang sempurna itu berarti sudah utama, sudah punya nilai lebih sempurna. Dan fahami dari ayat tadi, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Jadi Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sempurna, ya. Itu salah satu sifat. Minimal Islam itu ada 3 sifat, ya. Yang pertama, Islam itu agama yang baku, ya. Agama yang baku artinya tidak ada lagi perubahan. Begitu Islam sudah diturunkan, sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka syariat ini baku, berlaku, tidak ada perubahan. Yang wajib-wajib, yang sunnah, yang haram-haram, dan seterusnya, ya. Kemudian yang kedua, syariat Islam ini syariat yang kekal, berlaku sampai yaumul kiamah, tidak ada pergantian. Dan berlaku sampai yaumul kiamah mencakup 2 golongan makhluk yang mukallaf, yaitu al-jin wal ins. Nah, Rasulullah diutus kepada kalangan jin dan kalangan manusia. Sedang para nabi sebelumnya hanya diutus kepada apa? Kaumnya saja, tidak kepada seluruh manusia, ya. Maka Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum, wahai seluruh manusia,
sesungguhnya aku itu utusan Allah untuk kalian seluruhnya. Jadi Islam agama yang berlaku sampai kekal, katakanlah sampai berakhirnya kehidupan ini tanpa ada pergantian, dan umum mencakup jin dan manusia. Ya. Kemudian sifat yang ketiga terkait dengan pembahasan kita, dinul Islam itu dinun kamilun. Agama Islam itu adalah agama yang sempurna, sehingga tidak butuh penambahan, tidak perlu pengurangan, tidak ada koreksi. Cukup kalau mau baik sempurna dengan Islam, mau kehidupan yang kaya apapun cukup dengan Islam, mau mulia seperti apapun cukup dengan Islam. Dinun kamilun, agama yang sempurna. Ini salah satu keutamaannya. Jadi pertama, Islam sempurna itu sudah merupakan apa? Keutamaan. Lebih utama lagi karena yang menyempurnakan Islam itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan siapa-siapa. Langsung Allah yang menyatakan Islam ini sempurna. Jadi sempurna itu sudah utama, lebih lagi keutamaannya karena yang menyempurnakan Islam itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka al-yauma akmaltu, dhamir tu, dhamir apa namanya? Dhamir tu, dhamir fa'il, ya. Fa'il apa bukan fa'il? Ini jangan-jangan salah lagi, besok meralat lagi. Dhamir tu fa'il, aku telah sempurnakan. Ini dhamir, dohirnya siapa ini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti siapa yang menyempurnakan Islam ini? Allah, zat yang ilmunya sempurna dan segala sesuatu kembali kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Ini keutamaan yang luar biasa. Sempurna aja udah sudah utama, apalagi yang menyempurnakan adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ini nikmat yang sangat besar, ya. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala beliau menjelaskan tentang ayat ini, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Beliau mengatakan hadhihi akbaru ni'amillahi azza wa jal ala hadhil ummah. Turunnya ayat ini, Al-Maidah ayat 3, itu merupakan paling besarnya nikmat Allah yang Allah berikan kepada umat ini. Apa nikmat tersebut? Disempurnakannya Islam. Itu akbarun ni'am, paling besarnya nikmat Allah yang diberikan kepada umat ini adalah disempurnakannya dinul Islam. Masya Allah, ya. Haitsu akmala ta'ala lahum dinahum, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan untuk umat ini agama mereka, yaitu Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pahami kalimat itu, akmaltu. Orang kalau faham ini dan meyakini itu nikmat, yakin nggak akan berani berbuat bid'ah. Udah sempurna kok. Ahlil bid'ah itu kan seakan-akan mengatakan Islam itu belum sempurna kecuali ditambahi bid'ah saya itu. Karena bid'ah dia minta diakui sebagai dinul Islam. Jadi Islam yang sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kapan itu coba? Kapan justifikasi dari Allah ini? Jumat
sore hari di Arafah ketika hajjil wada, hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu sore menjelang terbenam matahari, pas Nabi haji itu hari Jumat, sehingga orang kalau haji pas hari Jumat wukuf itu haji akbar, karena sesuai dengan hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hari Jumat. Nabi haji wukuf di Arafah hari Jumat, turun al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Di sore hari itu turun ayat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai masa Umar bin Khattab, Yahudi itu datang kepada Umar, wahai Umar, ada satu ayat di dalam kitab kalian, kalau ayat itu turun kepada kami ma'syarul Yahud, hari turunnya itu akan kami jadikan hari Id, saking agungnya ayat tersebut. Umar berkata, ayat apa itu? Bukan bertanya, tapi apa yang dimaksud sama Yahudi itu? Lo Yahudi itu bacakan, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Yahudi itu ngerti loh ayat ini. Ayat ini agung, besar, itu mereka ngerti. Sampai mereka katakan, andaikan ayat ini ke kami, hari turunnya kami jadikan hari Id, hari raya. Masya Allah. Ini nikmat yang besar, tapi nggak difahami sebagai nikmat, sehingga kaum muslimin masih membutuhkan ajaran di luar Islam, masih membutuhkan tata cara di luar Islam. Berinovasi, akhirnya terjungkal dalam kebid'ahan karena mengikuti syaitan. Istihsan, menganggap-anggap baik. Maka Syafi'i rahmatullah dengan tegas mengatakan, man istahsana faqad syara'a. Siapa yang agama itu hasilnya dari anggapan-anggapan baik dia, berarti dia sama saja telah membuat syariat. Oh, kalau nanam mayit ini bagus kalau diadhani sama diikomai, adzan di kuburan, qomat, bukan qad qomatis shalah, bukan qad qomatil qiyamah. Salah, hampir kiamat ini mati. Terus nggak perlu dalilnya apa dong, enggak. Nah, untuk melegalkan, cari-cari apa kalimat dari ulama, akhirnya digelari seperti itu dengan bid'ah hasanah. Nah itu udah. Karena kalau sudah ada istilah bid'ah hasanah, nggak akan ada lagi kesesatan. Coba mana bid'ah yang sayyi'ah? Nggak ada, semuanya bagus. Dengan dimunculkan istilah apa? Bid'ah hasanah. Andaikan direnungi ayat ini loh, Allah sudah katakan al yauma akmaltu, aku hari ini sudah aku sempurnakan. Apa yang disempurnakan? Agama kalian, Islam. Jadi Islam itu apa yang diilmui oleh Nabi, turun dari Allah kepada Rasulullah, diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, diamalkan, didakwahkan, dibela sampai mereka mati di atas agama tadi. Turun ayat Allah, al yauma akmaltu lakum dinakum. Ayat ini bukan turun sama antum, enggak, pada sahabat dahulu. Maka Imam Malik rahmatullah beliau mengatakan, wa ma lam yakun yauma idin dina la yakunul yauma dina. Apa yang pada saat Al-Maidah ayat 3 turun bukan agama, hari ini pun bukan agama, karena sempurna pada saat itu. Fahami nikmat ini. Kalau kita nggak punya ilmunya, nggak ngerti petunjuknya, jangan dikerjakan. Baik itu perintah yang harus kita kerjakan, jangan diambil, meskipun itu larangan yang harus kita tinggalkan, jangan. Kan itu ada seorang bertanya kepada Imam Malik, ya Imam, min aina uhrim? Dari mana saya memulai ihram? Ini penduduk Madinah tanya kepada Imam Malik, min aina uhrim? Dari mana saya memulai ihram? Dia mau ihram untuk umrah.
Faqala al-imam, berkata Imam Malik, min haitsu ahrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay min Dzil Khulaifah. Penduduk Madinah ihramnya dari mana Rasulullah mulai ihram, yaitu dari Dzil Khulaifah. Faqala ar-rajul, orang ini mengatakan, la uridu an uhrima min indil qabr. Enggak ya Imam, saya ingin mulai ihram dari sisi kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayaknya kalau samping kubur Nabi ini kayak marem begitu. Maka Imam Malik mengatakan, la taf'al ahsa an tusibakal fitnah. Jangan kamu kerjakan, saya khawatir kamu akan tertimpa fitnah. Orang ini mengatakan lagi, wahai Imam, wa ayyu fitnatin, fitnah apa yang akan menimpa saya? Hanya beberapa jarak saja saya tambah dari Dzil Khulaifah. Apa terjadi? Fitnah yang akan terjadi, wong saya cuma mundur dikit dari kubur Nabi. Kata Imam Malik, fitnah mana lagi yang lebih dahsyat daripada engkau berani menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas. Begitu pembelaan para ulama kita. Agama sudah sempurna, nggak usah ditambah-tambah. Ya, ini perlu diingatkan karena hari ini realitanya, masya Allah. Kadang-kadang penyakit yang terjadi di kalangan sebagian salafiyin ahli sunnah, kalau itu sudah ustadz yang dilebeli ustadz salafi misalkan, pokoknya nggak boleh salah, nggak boleh dikritik. Apa yang dikerjakan harus ditoleransi, nggak boleh dikritik, nggak boleh disalahkan. Ini penyakit namanya. Dari dulu ulama ini saling menasehati, ini kekeliruan, ini kesalahan. Apalagi kesalahan itu sudah di-share di media massa yang dinikmati sekian banyak kaum muslimin. Ya harus dijelaskan kesalahan tersebut tanpa mencela, menghukumi pelakunya, menghukumi dai tersebut dengan memberikan nasihat atau kritik atau koreksi. Itu berbeda loh, jangan dicampur. Nggak harus mencela, tapi luruskan. Setiap kesalahan harus diluruskan. Ini kadang-kadang penyakit yang terjadi pada sebagian salafin begitu. Itu kalau terjadi, maka itu bagian dari ta'assub yang madmum, yang tercela. Ya, sampai kadang-kadang ustadznya melakukan kesalahan yang sangat jauh, jangan itu. Bagaimanapun juga dia ahlus sunnah. Iya, dia ahlus sunnah, ahli sunnah, tapi salah ya salah. Namanya bid'ah, andaikan terjadi bid'ah, namanya bid'ah ya bid'ah, meskipun pelakunya ahlul jannah. Nah begitu. Pakai wasiat Ali bin Abi Thalib, i'rafil haq ta'rif ahlah. Kenali kebenaran, nanti kamu akan tahu siapa yang di atas kebenaran. Ya, ar-rijalu yu'rafu bil haq wa laysal haqqu yu'rafu bir rijal. Tokoh itu dikenali dengan kebenaran, jangan kebenaran dikenali dengan ketokohan seseorang. Kalau sudah ditokohkan, ustadz apa kemarin, kabir apa kibar, kibar, udah nggak boleh disalahkan. Jangan ada penyakit seperti itu. Ya, mutlak agama diikuti itu hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kullun yu'khadu wa yutraku qawluhu illa sahiba hadzal qabr wa asara al-Imam Malik ila qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua orang itu boleh diambil ucapannya, boleh ditinggalkan kecuali pemilik kubur ini. Dan Imam Malik ketika mengucapkan itu mengisarahkan kepada kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan dilazimkan benci. Jangan, berarti itu nggak suka sama ustadz itu. Loh, aneh orangnya. Justru karena suka itu dinasehati. Ya, cinta itu jangan yang manis bagi antum. Allah aja kalau mencintai hambanya pahit kok. Pahit apa manis? Pahit. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum.
Man yuridillahu bi khairan yusib minhu. Allah itu kalau mencintai seseorang ditimpakan bala kepadanya. Siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah timpakan bala kepadanya. Loh, Allah mencintai hambanya seperti itu. Lah antum maunya dicintai manis terus. Nah, itu cinta gula itu namanya. Hah? Nah, jadi kembali ke istimewaan yang pertama, al yauma akmaltu lakum dinakum. Ini nikmat yang paling besar di mana Allah sempurnakan Islam ini. Sedikit saya lanjutkan kalam alimat Ibnu Katsir rahimahullah taala. Fala yahtajuna ila dinin ghairihi, sehingga umat ini tidak membutuhkan satu ajaran agama selain Islam ini. Perhatikan, nggak butuh kita ini. Mau apa? Ya, mau masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, Islam mencukupi. Mau rumah tangga yang paling bagus, Islam bimbingannya hadir di situ, cukup semuanya. Kaum muslimin ahli sunnah harus bangga, senang, gembira dengan Islam ini. Ini nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia tidak menjadi orang yang ngemis kepada bentuk-bentuk ajaran di luar Islam dan menyelisihi Islam. Dengan seperti itu kita akan diselamatkan oleh Allah dari kebid'ahan-kebid'ahan. Nah, fala yahtajuna ila dinin ghairi wala ila nabiyyin ghairi nabiyyihim. Umat ini tidak butuh seorang nabi kecuali nabi mereka, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah pakai petunjuk nabi cukup. Gak usah cari-cari yang lain. Kalau ada orang mengatakan, tapi saya bisa khusyuk dengan cara ini, padahal cara itu menyelisihi petunjuk Rasulullah SAW, berarti dia ditipu oleh syaitan. Pasti. Ahli bidah kok bisa khusyuk? Itu khusyuk nifaq, khusyuk yang bohong, munafik. Bagaimana hati seorang muslim yang katanya ahli sunnah bisa khusyuk dengan sesuatu yang menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena itu perhatikan, Allah itu memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya dengan syariat yang Allah turunkan, bukan dengan selera kita, bukan dengan apa yang kita suka, bukan yang menurut kita ini lezat dan bikin nangis, bukan, tapi dengan syariat yang Allah turunkan kepada Rasulnya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dinul Islam. Dah cukup itu, nggak butuh agama kecuali Islam, tidak butuh seorang nabi kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini mau mengikuti sunnah Nabi saja, capek, habis waktu kita nggak bisa sempurna. Rasul itu mau tidur, zikir dulu misalkan, tasbih 33, tahmid 33, takbir 34. Diamalkan enggak? Mau tidur wudhu dulu seperti wudhu mau salat. Baca surat Al-Ikhlas, baca surat Al-Falaq, baca surat An-Nas, tiupkan tangan ke tangan, usapkan ke tubuh mana yang mudah dia jangkau. Itu ayat kursi. Kadang biasa beliau baca akhir surat Al-Baqarah, surat Al-Mulk. Alah, sudah di alam setengah mati ya tak? Lah kok malah bikin bid'ah. Zikir Nabi paling banyak sehari itu 100 kali. Udah itu diamalkan sehari. Nanti misalkan pagi 100 kali, malam zikir lagi 100 kali, la ilaha illallah syarikal mulku walhamdulillah 100 kali, subhanallah bihamdi 100 kali.
udah paling banyak. Nggak usah merasa lebih hebat dari Nabi SAW. Persendian ini 5.000, ini lagi 5.000. Alah, kadzib, bohong. Guru saya itu satu tarikan nafas 10.000. Bohong. Nggak usah kagum dengan orang seperti itu, nggak usah. Tapi itu bisa nangis, nangis gampang nangis itu kok. Ya toh? Yang jadi patokan itu ada apa tidak ada petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lah orang tadi ingin ihram mulai dari sisi kubur nambah berapa kilo gitulah katakanlah ya. Mungkin 3-4 kilo dari Dzul Khulaifah katakanlah, pengen ikhram supaya marem dari sisi kubur Nabi. Sudah diperingatkan keras sama Imam Malik, jangan kamu kerjakan, saya khawatir akan menimpa kepadamu fitnah, yaitu berani menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini Masya Allah kaum muslimin ya, nah baik. Itu pernyataan Al-Imam Ibnu Katsir tentang ayat tadi ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Jadi yang pertama, keutamaan Islam dari ayat ini pada al-yauma akmaltu lakum dinakum. Mana sisi pendalilannya? Islam sempurna itu sudah keutamaan satu. Yang kedua, yang menyempurnakannya adalah Allah lebih utama lagi. Karena itu paling besarnya nikmat yang Allah berikan pada kita. Duh, lezat apa enggak lezat sih hidup sebagai ahli sunnah itu? Enak loh, nikmat. Yang penting nggak usah aneh-aneh ya, hiduplah dengan sunnah Nabi SAW secara damai, secara lezat, secara nikmat, disyukuri itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat nggak usah pakai perasaan kita, sholat pakai sunnah Nabi. Kalau nggak paham tanya, ada tempat bertanya dimudahkan oleh Allah. Masya Allah, kurang apa kita? Fasbiru, bersabar ya. Maka yang selamat untuk umumnya kaum muslimin, nggak usah cari info luas-luas. Kalau main jangan terlalu jauh, balik. Kita mengembara di medsos terlalu jauh, akhirnya subhat tok isinya. Itu saya nonton di sana ada ustadz namanya ini katakan begini-begini. Gimana itu ustadz? Ustadznya yang kasih PR. Dia yang kena subhat, repot. Dibilang jangan main jauh-jauh, main jauh. Kakinya tersandung apa? Batu. Ustadznya yang suruh ngobati. Mestinya kita sudah enak-enak baca yang ini, harus mikir itu. Ini kalau nggak segera diobati, ini sudah sakaratul maut, ini bahaya. UGD udah nggak sanggup. Nah gitu. Jadi kembali kepada sunnah Rasulullah SAW. Nggak usah sibuk di medsos. Kalau mau dagang silahkan, tapi jangan jadi peminat perdagangan ajaran-ajaran agama yang kita tidak tahu sumbernya. Loh, itu diperniagakan loh hari ini. Banyak dai-dai yang punya konten, maunya subscribernya banyak, followernya banyak, sehingga dapat duit banyak. Hati-hati, ihdharu ya. Ilmu itu kan bisa dinikmati sih, dan kita bisa kok merasakan ini ilmu dan bukan ilmu itu ya. Jadi sederhana saja, cukup dari ilmu diamalkan ya. Baca Quran paling enggak sehari minimal 1 ayat. Sebenarnya malu saya itu ngomong minimal 1 ayat, malu loh. Ngaji udah 10 tahun kok minimal 1 ayat, 1 halaman lah, 1 muka itu aja dirutini. Dari Al-Fatihah terus khatam, tapi saya katanya 6 bulan, enggak apa-apa, diulang lagi terus. Begitu cara salaf baca Quran itu, berurutan. Itu sunnah Rasulullah SAW. Nanti terasa nikmat agama kita dan dijaga kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
Ya, taib, itu yang pertama. Pada kalimat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Yang kedua, wa atmamtu alaikum ni'mati. Keutamaan Islam ada pada lafaz kalamullah, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah cukupkan untuk kalian nikmatku. Fa ajallu ni'matillahi alaina al-Islam. Paling mulianya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita yaitu dinul Islam. Tadi sudah kita nukilkan penjelasan Al-Imam Ibnu Katsir tentang ayat ini. Itu ajallun ni'am ya, paling mulianya nikmat. Maka jadi orang muslim itu seneng gitu loh, gembira, bangga, suruh pelihara jenggot sama Islam, pelihara jenggotnya begitu, suruh tidak isbal, seneng. Jangan malu. Perempuan yang suruh pakai hijab, bangga, seneng. Suruh tutup wajahnya, ya tutup wajahnya. Itu kita punya minuman gini seger gitu, kejatuhan apa misalkan, kejatuhan jangkrik misalnya gitu ya, jangkrik tengkar loncat masuk ke minum gitu, padahal jus alpukat misalkan gitu ya. Kita udah jijik jangkrik, akhirnya mau minum jus ini kayaknya mau nelen jangkrik rasanya itu, padahal udah dibuang. Itu gak mau. Air ini kalau sudah dijilat sama anjing udah gak boleh, kita sudah harus buang air itu, najis. Perempuan, suami yang mulia punya istri, bapak yang mulia punya anak gadis, itu enggak dijadikan kecantikan mereka itu tempat bagi semua orang untuk cuci mata. Itu kalau rajul hazim, laki-laki yang betul-betul tulen. Kalau enggak ya biarin. Ya tak? Semua makhluk bisa menikmati kecantikannya. Wala haula wala quwata illa billah. La sunnah syariat Islam datang wanita berhijab, seneng gembira, jangan jadi beban. Oh itu untuk menutupi auratnya, untuk menutupi kecantikannya supaya tidak jadi fitnah. Oh ini agama saya. Wa khairul hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ambil gembira, bersyukur kepada Allah sehingga dia perempuan-perempuan itu enggak sibuk mencari mode-mode hijab sehingga dia ikuti tren, tujuannya lah mempercantik diri, bukan tujuan sebagaimana Islam datang mensyariatkan hijab. Sekarang terfitnah enggak wanita-wanita kita ini yang sudah berhijab loh, sehingga ada hijab butterfly, ada buffalo, apalagi itu macam-macam, ada cadar lidah buaya, apa lidah kata, la haula wala, sibuk mencari seperti itu. Lah mereka para pedagang melihat konsumennya sedang seperti itu, ya terus namanya dapat duit. Sehingga tujuan asal Islam datang dengan bagus tadi tergeser. Yang tadinya bernilai ibadah malah jadi fitnah. Nah ini para suami, para orang tua diperhatikan. Anak itu amanah, apalagi anak perempuan. Itu amanah yang luar biasa. Dijaga. Ya. Itu biar para santri putra ini nyaman belajarnya. Bikin gak nyaman itu ya. Barakallahu fikum. Nah, wa asmamtu alaikum ni'mati. Nikmat di sini adalah dinul Islam, agama Islam ya. Itu nikmat betul-betul diterima sebagai nikmatnya Islam ini. Coba diresapi itu loh. Nanti kita akan bisa menjiwai loh Islam ya. Nah, kemudian yang ketiga pada kalimat fi qaulihi ta'ala, firman Allah ta'ala, wa raditu lakumul islama dinah, dan aku telah ridha Islam sebagai agama bagi kalian. Famin fadlil Islam,
kata Syekh Shalih Utsaimin, termasuk keutamaan Islam annahu dinul mardhiyu lana minallah, bahwasanya Islam yang dibawa oleh Nabi SAW itu adalah agama yang Allah telah ridho untuk kita. Dah, dinul Islam adalah agama yang Allah telah ridhoi untuk kita, ya. Wa ma adahu mubghadun maskhutun alaih, selain dinul Islam ini Allah murkai dan Allah benci. Loh, selain Islam Allah nggak sukai. Bukan, kadang seorang bukan memeluk agama selain Islam, tapi ajaran selain Islam itu diamalkan. Masya Allah. Dan kalau kita bicara tentang apa yang menimpa para anak-anak muda hari ini, Masya Allah, ya, luar biasa. Maka usi nafsi wa iyyakum, nawais untuk diri anak pribadi dan juga ikhwas kalian di sini, dijaga anak-anaknya, dijaga anak-anaknya. Jangan sampai antum itu kehilangan anak. Hilang bukan gak ada di rumah maksudnya, tapi anak kita nggak bisa merasakan kesejukan punya anak. Padahal anak itu adalah jadi apa? Qurratul ain, penyejuk hati, kebanggaan, kegembiraan. Tapi karena nggak kita openi, kita lalai, akhirnya jadi PR bagi kita. Anak belajar barangkali di ma'had, di pesantren, di tempat-tempat pendidikan yang baik, mereka mengeluh, mereka merasakan ini dan itu, orang tuanya sabar. Itu setan sedang menggoda mereka. Karena setan itu nggak akan pernah ridho ada orang jadi baik, itu nggak mau. Makanya anak-anak ketika muncul ketidaksabaran, nggak kerasan, terus diajari sama setan, beralasanlah begini, terus kamarnya yang pengap, nggak ada AC, terus temennya nakal semua, ustadz-ustadznya, itu godaan setan. Jangan didengarkan. Kalau kalian buka pintu, akan terus menyeret kalian untuk mengeluarkan kalian dari majlisul ilm. Tapi bergurulah kepada orang-orang sebelum kita dalam sarana yang sangat minimal, kondisi yang sangat kurang. Mereka bersabar, akhirnya mendapatkan apa? Ilmu yang betul-betul bermanfaat. Fasbiru, bersabarlah. Ya, nah, jadi Islam itu agama yang Allah ridho untuk kita, dan selain Islam Allah tidak akan terima. Kan itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka sekali-kali Allah tidak akan menerima dan dia di akhirat tergolong orang-orang yang merugi. Itu dalil yang pertama, ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Dalil ini menunjukkan keutamaan Islam dalam 3 kalimat kalamullah. Yang pertama pada kalimat al-yawma akmaltu lakum dinakum. Mana penunjukan ayat ini terhadap keutamaan Islam? Pertama, Islam adalah agama yang sempurna. Kesempurnaan itu adalah keutamaan. Bertambah keutamaan itu dengan yang kedua, yang menyempurnakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kalimat yang kedua, wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku telah cukupkan atas kalian nikmatku. Islam adalah paling mulianya nikmat Allah untuk kita umat Islam ini. Tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat daripada disempurnakannya dinul Islam. Dinikmati betul. Nanti kalau kita merasakan itu nikmat, hati kita lapang dan gembira menerima nikmat dari Allah SWT, nanti rasakan Allah akan kokohkan Islam itu di dalam hati kita.
sehingga kita nggak akan pernah kepincut, ngerti kepincut ya, tertarik kepada sesuatu pun dari ajaran di luar Islam atau yang menyelisihi Islam. Banyak loh. Nabi SAW menghabarkan apa? Sataftariku ummati ala salasin wa sab'ina firqah kulluha finnar illa wahidah. Umatku akan terpecah menjadi 73 kelompok, semuanya terancam neraka kecuali satu. Berarti 72 mereka melakukan baik akidahnya, amaliyahnya atau akhlak dan adabnya dari perkara-perkara yang menyelisihi Islam yang datang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti satu, Islam sebagaimana yang datang dengannya Rasulullah dari 73 kelompok hanya satu. Nyari jarum jatuh di tengah tanah lapang sulit, tapi harus diperjuangkan. Cari satu kebenaran, manhajus salaf, akidah yang diwariskan oleh Rasul dan para sahabatnya, butuh perjuangan, dicari. Oh, butuh waktu, kasih waktu, butuh biaya, dibiayai, butuh tenaga, ditenagai, butuh pengorbanan, dikorbankan. Kenapa? Kita tidak akan bisa baik tanpa itu. Begitu. Jangan ditutup rasa malas dan jauhi sifat kibir, sombong, merasa sudah cukup, nggak perlu thalabul ilmi, nggak perlu membaca, nggak perlu belajar, nggak perlu bertanya, nggak perlu mengambil faidah. Ini penyakit-penyakit yang harus dijauhkan dari diri kita sejauh-jauhnya. Karena Allah mengancam hati, terutama para penuntut ilmu. Kalau di hati kita ini ada kibir, Allah tidak akan berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Allah katakan sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Saya akan palingkan dari ayat-ayatku orang-orang yang berlaku sombong di muka bumi ini tanpa hak. Ya. Itu. Kan itu beda, ilmu itu di sini adanya. Maka ilmu itu dicari. Ya. Dicari ilmu itu. Bukan di medsos. Bukan, ya. Baik, itu yang kedua. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Nikmat. Berarti kalau itu nikmat disukai apa tidak disukai? Disukai. Dicintai apa tidak dicintai? Dicintai. Kalau itu kita cintai, kita akan cari, kita akan kenali, kita akan fahami, kita akan jadikan itu sebagai nikmat yang betul-betul bermanfaat bagi kehidupan kita. Kita pelajari Islam, ya. Kemudian yang ketiga pada kalamullah, wa raditu lakumul islamadina. Kita yakin, kita fahami karena itu langsung dari Allah. Allah menyatakan, dan aku telah ridho Islam sebagai agama bagi kalian. Selain Islam, Allah benci, Allah murka kepadanya, Allah marah terhadapnya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sehingga kita akan ridho cukup dengan Islam. Jelas ya? Ini dalil yang pertama dari Fadlul Islam. Insyaallah itu kajian kita malam hari ini. Satu dalil kita bahas, mudah-mudahan yang kita bahas ada memberi manfaat, menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan mudah-mudahan Allah SWT meneguhkan hati kita di atas dinul Islam, di atas akidah Islam, di atas tauhid, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah tambah kecintaan kita kepada Allah, kemudian kepada Islam ini ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana salaf kita berharap setiap majelis, setiap mereka beraktivitas, mereka upayakan majelis dan aktivitas tersebut menambah kecintaannya kepada Allah dan menambah kecintaannya kepada dinul Islam, kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.